teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, Serie A sudah bergulir kembali. Ternyata AC Milan menang dramatis 3-2. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, sebelum kita berbicara tentang Serie A dan juga bagaimana update-update terbaru, sahabat Bob, kita harus berikan respect buat Maignan yang sudah mendapat tindakan rasis oleh penonton dan pendukung Udinese. Nah, di belakang ini gua ada ya, no to racist ya, tidak ada untuk rasis, dan kita berikan dukungan juga buat yang namanya Maignan. Bahkan Inter paling tidak suka dengan tentang rasis ini, sahabat Bob, dan paling menentang, klub yang paling menentang ya. Bahkan Inter langsung memberikan dukungan untuk si Maignan ya. Dunia di sampingmu, Maignan ya. Itu tidak boleh ya, sahabat Bob ya. Jadi itu yang masih ada di sepak bola, terutama di Italia. Ini masih terus berlanjut dan berlanjut ya. Banyak sekali kasus-kasus rasis yang ada di Italia. Sebenarnya sudah mulai berkurang. Nah, ini muncul kembali. Ini mencoreng yang namanya sepak bola ya. Sepak bola adalah sportivitas, hiburan. Jangan ada lagi rasis ini, sahabat Bob ya. Nah, sahabat Bob, juga happy birthday buat si GPS Mkhitaryan ya. Kemarin berulang tahun ke 35 tahun, atau kita sebut bukan 35, ke 21 tahun ya. Karena ini orang nggak ada habisnya, energinya, dan jam mainnya paling tinggi dibanding wonderkid-wonderkidnya Inter lainnya ya. Seperti Acerbi, Toro, Darmian, dia yang paling banyak, luar biasa. Semoga makin sukses Mkhitaryan dan bisa terus berkontribusi buat Inter dan bisa memenangkan Supercoppa, Scudetto, dan Liga Champion musim ini ya. Hebat ya, thank you Mkhitaryan yang sudah menjadikan Inter semakin disegani ya. Sahabat Bob, ini kita kemarin ya, gua juga minta maaf kemarin di video gua sebelumnya itu gambarnya buram, padahal di rekaman bagus, ini udah bagus ya. Sorry sahabat Bob, semoga video ini benar-benar bisa jauh lebih baik, sahabat Bob. Nah, ini yang dibilang sama pelatih Inter Milan. Hati-hati, masih ada final untuk dimainkan setelah pembantaian Lazio ya. Kita tahu bagaimanapun permainan Inter kemarin luar biasa ya. Jadi apakah dia spesialis di Supercoppa? Inzaghi menjawab ya. Tetapi masih ada final yang akan dimainkan ya. Selasa dini hari ya, kami siap dan kami berharap memenangkannya kembali ya. Kami berada dalam performa terbaik. Kami terus berada di jalur ini. Kami ingin mencapai final dengan segala cara dan kita sudah ada di final ya. Malam ini kami melakukan dengan sangat baik. Para pemain menjalani pertandingan yang hebat. Kami menampilkan performa luar biasa dan saya sangat puas ya. Semoga ya, kita udah melihat bagaimana pertandingan Inter melawan Monza, Lazio ini sangat berbeda, sahabat Bob. Bahkan banyak yang gua baca di media-media Italia ya, Inter bermain seperti Barcelona ya, seperti Barcelonanya Pep Guardiola ya. Kita melihat bagaimana dari ujung lapangan ke ujung lapangan. Gila men, ini luar biasa banget gitu loh. Semoga ini bisa dipertahankan dan ya, harusnya Inzaghi sudah hampir 3 tahun di Inter, harusnya ini udah menjadi pakem dan ini bisa menjadi permainan terbaik dan bisa langsung ya gaspol dari awal sampai akhir. Itu yang dibilang Pratesi, bahwa Inter terus walaupun sudah unggul terus sampai akhir, intensitas itu terus mereka jalankan. Ini luar biasa. Bukan kayak Juventus ya yang hanya menang terus bertahan ya. Itulah beda-beda setiap klub. Semoga Inter benar-benar bisa memenangkan Supercoppa besok pagi ya, sahabat Bob. Nah, finalis Piala Dunia Thuram ya, ini perlu digarisbawahi, dia benar-benar luar biasa. Salut buat dia. 28 pertandingan, 10 gol, 11 assist, dan 4 menyebabkan penalti. Kontribusi dia adalah untuk gol 25, sahabat Bob, untuk semua kompetisi. Ini luar biasa. Dan bahkan
dia pemain Prancis ya yang di Inter yang mencetak kedua gol gol kedua di Supercopa. Dulu ada Patrick Vieira ya 2 gol, dan sekarang dia ini luar biasa. Pemain Prancis nih luar biasa ya. Ini bahkan kita baca dia adalah perpaduan Lukaku dan Dzeko ya, benar banget. Artinya Inter kehilangan 2 tapi dapat 1 bisa menjadi 2 gitu loh. Artinya beruntung banget ya. Ini duetnya dengan Lautaro, kita juga sama-sama tahu kemarin Lautaro juga bagus walaupun tidak mencetak gol, tapi yang penting timnya menang, dan Thuram juga mencetak gol yang luar biasa sahabat Bob ya. Bahkan itu adalah umpan bekalnya si Di Marco. Di Marco pun sampai dibanding-bandingkan dengan Roberto Carlos ya, legenda Real Madrid dan juga pernah di Inter. Tapi Di Marco pasti akan bisa berkembang lagi sahabat Bob. Semoga ya kita benar-benar pemain-pemain Inter nih kita makin jatuh cinta terus sama Inter nih sahabat Bob ya. Luar biasa. Semoga ya lawan Napoli itu adalah rintangan berikutnya kita bisa lewati, terus Fiorentina, baru Juventus sahabat Bob ya. Ini yang dibilang media-media Italia, Inter lebih kuat dan lebih dewasa dalam kemenangan Supercopa. Kita tahu Inzaghi sejak melatih Inter 2 kali kalah melawan Lazio, bekas timnya, dia tidak bisa move on. Tetapi kemarin ya di musim lalu di kandang kita menang 3-1. Kemarin di kandang mereka kita menang 2-0. Artinya Lazio ini bukan kaleng-kaleng. Ternyata Inzaghi sudah bisa meramu timnya untuk mengalahkan timnya tanpa perlawanan sahabat Bob. Jadi ini benar-benar Inter tampil meyakinkan, dan ini adalah salah satu kedewasaan mereka, kekompakan mereka ya, dan mereka memang jauh lebih kuat Inter nih sahabat Bob. Semoga ya terus nih dipertahankan dan terus melaju ya. Kemarin di menit 81 Hakan begini-begini ya, minta ditarik ya, kayak ada otot merasa nyeri atau apa. Ternyata tidak ada alarm tentang kebugaran tentang Hakan untuk final melawan Napoli ya. Kan kemarin tuh dia pas setelah kartu kuning dia minta diganti ya, bukan karena dia minta diganti karena apa-apa. Ternyata memang karena ada nyeri ya, dan Christian Aslani mengganti dia, dan Christian Aslani juga menjawab dengan penampilan yang bagus ya. Hakan sebenarnya mengalami masalah yang memaksanya keluar saat melawan Lazio ya. Namun mungkin ada keraguan mengenai ketersediaan dia untuk final lawan Napoli. Namun bukan itu masalahnya. Menurut FCIN, outlet tersebut melaporkan bahwa cederanya sangat ringan dan tidak akan menghalangi Hakan untuk melawan Napoli ya. Ini berita baik karena dia kemarin juga penampilannya luar biasa. Hakan, Mkhitaryan, dan Barella tuh lini tengah Inter tuh ngeri banget, ngeri ya. Semoga nanti melawan Napoli benar-benar seperti itu kembali sahabat Bob ya. Apalagi kita juga punya yang namanya Fratesi yang senjata rahasia. Ini jadi senjata rahasia ya. Terus juga kalau untuk Somers ya, kita jarang berbicara Somers. Nah ini dia sedikit diwawancara. Saya belum berpikir untuk pensiun ya. Dia sudah memenangkan Liga Jerman dengan Bayern Munchen ya. Kalau dia sekarang juga memenangkan Scudetto, ini luar biasa. Sejauh ini musim ini petualangan Somers luar biasa. Kemarin juga di Supercopa dia clean sheet, dan di Serie A dia sudah 12 clean sheet sahabat Bob ya. Setelah menangkan gelar Bundesliga, dia pindah ke Inter. Nah, jika Sommer berhasil meraih Scudetto, pasti akan menjadi pencapaian puncak sebagai seorang kiper yang luar biasa. Namun Sommer bilang tidak berpikir untuk mengakhiri karirnya dia dalam waktu dekat. Ya, saya tidak berpikir untuk pensiun saat ini. Saya sangat menikmati bermain di Inter, terutama di Inter dengan semua perasaan spesial yang ada. Secara mental, fisik, saya baik-baik saja, kata pemain berusia 35 tahun ini. Terus ya, Sommer clean sheet terus ya, dan Inter terus menang ya. Keren ya. Nah ini sahabat Bob, kita berbicara bagaimana yang namanya Taremi. Kita berbicara tentang rumor ya, bahkan ini sudah pasti dia ke Inter, ya resminya aja belum. Dekat dengan AC Milan 6 bulan yang lalu, tetapi dia selangkah lagi menuju ke Inter dengan free transfer ya. Mediaset melaporkan bahwa Taremi akan menandatangani kontrak 2 tahun plus 1 tahun dengan gaji bersih 3 juta.
Inter tidak perlu membayar biaya transfer ya. Inter bisa mengontrak Taremi dengan secara free. Inter tentu akan melihat ini sebagai sebuah tawar-menawar, terutama mengingat bahwa mereka telah mempertimbangkan mengeluarkan biaya transfer yang cukup besar untuk pemain Iran itu, tetapi akhirnya memilih Marko Arnautovic. Setelah Inter menunjukkan ketertarikan, Taremi musim lalu, rival sekota AC Milan, terus berusaha menyelesaikan kesepakatan, tetapi di akhir-akhir batal, sahabat Bob. Ternyata Milan tidak sanggup juga membeli Taremi ya. Nah, sahabat Bob, ya, itu semoga Taremi segera resmi ini di Februari bisa prakontrak ya. Nah, ini dia bintang Inter Milan ya. Pratesi ini selalu dari bangku cadangan ya. Melawan Benfica, terus kemarin melawan siapa? Verona, melawan siapa? Waktu derby. Dan di Supercopa dia juga cadangan dan sudah mencetak 4 gol. Dan dia lebih banyak golnya dibanding Arnautovic dan Sanchez, sahabat Bob. Ini luar biasa dan memang dia sudah membuktikan di Sassuolo gelandang yang paling produktif mencetak gol. Dan ternyata memang naluri menyerangnya luar biasa ya. Kita berharap Fratesi juga bisa menunjukkan kualitas terbaiknya nanti melawan Napoli ya. Ya, kita akhirnya punya cadangan yang luar biasa dan juga selamat juga buat Milan ya. Dua striker cadangan dia tadi pagi masuk menyamakan kedudukan dan Okafor memenangkan Milan menjadi 3-2 di menit 90 plus berapa gitu loh. Ini luar biasa. Jadi ini yang dibilang Inzaghi juga Opa Marotta bahwa Milan, Juventus tuh masih bersaing untuk Scudetto. Yang penting Inter tetap fokus ya, bisa menang terus jadi no problem ya. Tapi yang penting ya kita tetap melihat bagaimana saingan-saingan di bawah kita, tetapi Inter tetap fokus dengan tujuannya. Ini yang dibilang jurnalis Italia. Penampilan Inter terbaik di era Inzaghi waktu melawan Lazio ya. 3-5-2-nya Inzaghi itu makin pakem seperti gue bilang. Garlando berpendapat, ini adalah mungkin penampilan terbaik di era Inzaghi waktu mengalahkan Lazio. Tim Simone menyerang sejak menit pertama dan mereka tidak berhenti ya sampai saatnya berakhir ya. Mereka memberikan kami 3 gol, Thuram, Hakan, dan Fratesi. Tidak pernah mempertimbangkan memperlambat ya, lebih berhati-hati atau mengatur permainan. Ini luar biasa. Garlando, jika Napoli asuhan Mazzarri pada hari Kamis menawarkan kepada para penggemar Saudi ya, sepak bola Italia hampir bersifat arkeologis, bertahan dalam melakukan serangan balik. Kemarin Nerazzurri menggambarkan evolusi spesies tersebut ya. Mereka memainkan sepak bola yang sangat menyerang dengan cara yang lebih internasional. Orlando mencatat detail khusus yang menempatkan Inter di perusahaan yang tingkat tinggi di Eropa. Satu fakta, Inter adalah satu-satunya tim bersama Real Madrid dan Manchester City yang memiliki 3 pemain yang mencetak 2 digit ya. Luar biasa. Hakan 11 ya. Si Thuram 10 dan Lautaro 20. Luar biasa ya. Ini lawannya itu adalah Real Madrid dan Manchester City ya. Dan ini luar biasa, sudah sejajar dengan tim-tim top Eropa ya. Luar biasa, semoga Inter terus benar-benar bisa mempertahankan performan terbaiknya ya. Ini yang dibilang Inter terhadap kasus Maignan tadi ya. Kami adalah saudara sedunia, tidak ada diskriminasi. Inter mengukuhkan sebagai klub yang sangat aktif dalam memerangi rasisme. Klub Nerazzurri berkomentar di bawah postingan yang diterbitkan oleh Milan mengenai nyanyian rasis yang terdengar selama pertandingan melawan Udinese yang ditujukan kepada kiper Maignan ya, yang menyebabkan skorsing pertandingan selama beberapa menit. Kami adalah saudara dari dunia, melawan segala bentuk diskriminasi di sisimu Maignan, kata-kata klub Nerazzurri ya. Ini ada-ada aja Udinese ini ya, udah mainnya mencok-mencok kayak gitu, pakai rasis lagi ya. Udahlah, semoga tidak ada lagi sahabat Bob ya, rasis ini dimanapun gitu kan. Baik dimanapun, bukan hanya di sepak bola ya. Nah sahabat Bob, ini nanti pagi juga Lecce akan menjamu Juventus. Dan gua mengutip apa yang dikomentari oleh pelatih Lecce dalam dalam konferensi persnya dia. Roberto Aversa berbicara tentang Lecce dan juga membahas topik pertarungan kejuaraan.
Kami akan menghadapi Juventus seperti di leg pertama, di mana kami hanya kalah karena bola mati. Kejuaraan adalah menunjukkan betapa mereka adalah tim yang kuat dan solid. Juventus akan memperjuangkan Scudetto hingga akhir. Hingga hari terakhir, melawan Inter kami akan mengerahkan keberanian, intensitas, dan kuantitas. Ya, penting untuk memiliki sikap yang benar, memanfaatkan peluang setiap kesempatan yang kami punya ya. Semoga dia juga bisa menahan Juventus, kalau bisa mengalahkan ya. Semoga aja, karena kadang-kadang Lecce ini mengejutkan tim-tim besar ya. Semoga kita doakan aja ya. Dan ini bisa semakin menarik ya, Liga Serie A ini juga makin menarik. Ini yang dibilang Lautaro Martinez di IG-nya dia kemarin waktu kemenangan Inter melawan Lazio. Tinggal satu langkah lagi untuk mencapai salah satu tujuan kami ya. Salah satu tujuan kami adalah mencapai final Supercoppa dan memenangkan. Baru lanjut konsentrasi di Liga untuk memenangkan Scudetto dan konsentrasi lagi di Liga Champion untuk memenangkan Liga Champion. Semoga sahabat Bob, jadi kita juga belum melihat debutnya Tajon Buchanan kemarin ya. Kita akan lihat Selasa dini hari apakah Tajon Buchanan akan diturunkan sebagai cadangan atau tidak, atau dia akan dimainkan untuk melawan Fiorentina. Kita lihat aja. Dan juga satu lagi, Dumfries juga masih kalah bersaing dari Darmian. Tadi gua baca kemungkinan masih Darmian yang akan menjadi sayap kanan untuk melawan Napoli ya. Kalau Di Marco sih udah pasti ya, di belakang ya bisa aja ada perubahan, tapi kayaknya Pavard, Acerbi dan Bastoni juga masih, di tengah juga masih, kayaknya tidak akan ada perubahan sahabat Bob. Paling di pemain-pemain cadangannya aja yang akan masuk seperti siapa aja gitu sahabat Bob ya. Sahabat Bob, ini luar biasa, kita benar-benar happy ya dengan kebangkitan Inter. Inter terus menunjukkan grafik naik dan ini bisa dipertahankan terus ya. Kenapa? Karena ya kalau kita lihat juga AC Milan juga sudah semakin membaik ya. Terus juga Juventus. Semoga kita di Serie A benar-benar bisa terus konsisten menang ya. Karena slogan Inter ingin selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.